Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Bang, kemarin film hiunya udah jadul tuh. Yang baru dong bang. Oke, film ini berjudul Hiu Banteng 2022 yang dimana menceritakan tentang seorang pemuda yang hobinya mancing malahan mendapatkan hiu besar untuk dijual. Tapi setelah dia bawa hiu ini ke pedesaan, seorang serip pun melarangnya untuk menjual dan segera memerintahkan mengembalikan ke kota. Namun karena pemuda ini orangnya mageran, malahan dia melepaskan hiu tersebut di sebuah danau yang katanya aman saja sebab hiu ini sudah mati. Tapi justru itulah awal kengerian yang akan terjadi. Oke, tanpa berlama-lama dan spoiler terlalu banyak, yuk kita gaskan. Ngopi heula tuh sana. Cerita akan memperlihatkan sebuah danau yang indah dan kita akan berkenalan dengan seorang serip bernama Spencer dan asistennya bernama Rema. Tujuan utama beliau ke kantor ialah untuk menemui wali kota yang segera akan datang katanya. Tapi rencana itu dibatalkan sepihak karena Pak Wali Kota ada urusan terlebih dahulu untuk diselesaikan. Dan karena beliau juga pusing sebab janji ini dibatalkan, akhirnya Serif mendatangi sahabatnya bernama Nolan yang katanya ingin menunjukkan sesuatu kepada dirinya. Lalu setelah sampai di lokasi, ternyata itu hanyalah seekor hiu yang udah mati dengan keadaan mengembang, entah bunting atau apa ya kan, yang pasti menyebabkan Serif Spencer memerintahkan kepada Nolan untuk mengembalikan hiu ini ke perkotaan. Sebab ini dikembalikan karena katanya di desa tidak ada yang akan membeli beberapa potongan tubuh sang hiu, tapi malahan akan menyebabkan berita simpang siur mengenai hiu yang berada di desa ini tanpa sebab apapun. Dengan keadaan terpaksa, Nolan pun mengabulkan permintaan Serif ini. Ya, meski di belakang layar nanti Nolan ogah kembali ke kota karena memakan biaya terlalu banyak, dan dia lebih memilih membuang hiu banteng ini ke dalam danau yang pasti inilah awal bencana bagi kehidupan orang-orang pedesaan nantinya. Di keesokan harinya, seorang wanita pun nampaknya sedang melepaskan pakaiannya, yang pasti kalau tahu berenang di danau adalah salah satu cara penyegaran alami dari kepenatan aktivitas seharian. Dan kita akan sama-sama melihat sesosok hiu mendekati wanita ini saat dirinya tengah berenang ke tengah danau yang pasti. Ya, gigitan itu pasti sakit ya kan, membuat wanita ini harus modar dengan keadaan sebuah serangan hiu di danau. Lalu besoknya berita pun mengabarkan kematiannya sekaligus kedatangan Sheriff Wilson yang mempertanyakan apakah Spencer mengetahui tentang kabar itu. Dan yang ternyata Spencer ketinggalan berita sehingga Wilson menjelaskan kronologis kejadian serta menunjukkan beberapa bukti bahwa ini ulah dari seekor hewan bernama hiu. Ya, meski Spencer masih tidak percaya akan keberadaan hiu di danau, nyatanya dia langsung mencari Nolan untuk menanyakan kemana dia membuang hiu mati tempo dulu. Dan entengnya Nolan menjawab di danau, sebab katanya ogah bolak-balik dari desa ke perkotaan karena bahan bakar sangatlah mahal. Otomatis marahlah yakan Spencer dan bergegas pergi meninggalkan Nolan tanpa berbicara sama sekali. Lalu Spencer pun pergi ke salah satu ahli hewan ditemani Wilson untuk menanyakan kebenaran gigi yang ditemukan, apakah ini benar gigi hiu. Dan jawaban si ahli hewan adalah benar katanya. Oleh sebab itu kini Spencer akan serius menghadapi hal ini, sebab kalau tidak bisa segera diatasi, para turis danau pun akan berkurang sehingga pendapatan pemerintah setempat akan menghilang hanya karena hiu. Sedangkan di danau tersebut ada seorang kakek-kakek angler yang nampaknya sangat ambisius untuk menemukan babon sehingga beliau masuk ke dalam danau. Dan apa yang terjadi? Iya, hiu ini sangat suka coel-coel aki-aki sampai akhirnya
Setelah kemodaran beliau, Shin pun akan memperlihatkan Pak Wali Kota yang nampaknya sudah terjun ke lapangan secara belusukan. Sebab kalau saja masalah hiu di danau ini tidak diatasi, namanya di pemilihan pemilu pun akan terancam menjadi rusak. Sehingga beliau dengan cara apapun akan melakukan tindakan dengan cara melindungi masalah hiu ini dari media manapun, termasuk orang yang sudah mengetahui akan serangan ini. Dan Spencer meski suka minum minuman air temulawak, tapi nyatanya rasa peduli dalam dirinya sangatlah kental, sehingga dia mengatakan kepada Wilson atasannya, ayo kita tutup aja danau ini. Tapi karena Wilson sudah diracuni cuan oleh wali kotanya, dia lebih memilih mencari kapal serta berburu berdua saja dan tidak membeberkan masalah hiu ini kepada media, meski para turis tetap berkunjung ke danau ini. Mengerikan kan? Ya, meski pilihan Wilson ini sudah keterlaluan karena tidak menutup pantai demi keselamatan orang, namun apalah daya Spencer, dia pun tetap mencoba mengikuti atasannya untuk berburu. Lalu ketika Spencer pergi, hiu malahan datang mendekati Wilson di dermaga serta menggedor-gedorkan titian tersebut, membuat Wilson harus terjatuh ke dalam air, dan ajab nyatanya sangat instan terjadi pada saat itu. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kedatangan wali kota ke kantor Spencer yang mengatakan segera temukan hiu ini. Dan Spencer langsung berbicara, ya kan, ayo Pak kita coba patroli besar-besaran. Namun si wali kota langsung nyeletuk, jangan, itu terlalu berbahaya, akan perhatian negatif katanya. Ya, negatif bagi pemerintahan ya kan. Dan sebenarnya sikap Spencer udah benar mengenai penutupan danau ini agar menghentikan rantai makanan sang hiu. Namun nyatanya Wilson tidak menanggapi masukan tersebut, termasuk Pak Wali Kota yang ogah nama baiknya tercemar oleh berita aneh ini dan dapat merusak citra nama baiknya di pemilu selanjutnya. Di keesokan harinya, Spencer pun berangkat sendiri di akhir pekan dan dia ternyata akan memburu hiu ini dengan tangannya. Lalu ketika dia menumpahkan beberapa daging ayam yang dilumeri darahnya, hiu pun langsung datang untuk menghampiri dan langsung Spencer menembakkan beberapa peluru ke tubuhnya. Ya, dikira Spencer udah modar, nyatanya sang hiu masih aja berkeliaran. Sedangkan ketika sampai di rumahnya, ternyata dia kedatangan sang istri serta anaknya bernama Grant. Kenapa mereka berkunjung? Karena si anak kangen kasih sayang seorang Spencer yang selalu sibuk oleh pekerjaannya, dan mungkin ini juga salah satu sebab si istri menggugat cerai Spencer. Ya, karena sejatinya wanita membutuhkan perhatian bukan cuma soal harta serta cuan semata. Tapi karena Spencer juga seorang petugas keamanan, dalam pikirannya keselamatan warga sipil juga menjadi tanggung jawabnya, sehingga di pagi hari dia pun kembali pergi untuk membunuh hiu ini. Dan lagi-lagi dia menggunakan cara waktu di tempo dulu, yaitu memancing hiu ini dengan beberapa bau amis dari darah serta daging ayam, yang pasti hiu ini kembali muncul. Kemudian Spencer menembakkan beberapa peluru, namun hal tersebut tidak berguna sama sekali sampai akhirnya dia menerima suatu panggilan dari istrinya. Ya, dari percakapan mereka bahwa Grant tidak ada di rumah, otomatis paniklah ya kan Spencer, takutnya dia pergi ke danau. Ya elah, segala mogok lagi ya kan. Dan karena Spencer sangat khawatir akan keselamatan putranya, dia pun rela nyebur serta berenang ke tepian meski hiu juga berada di sana, tapi untungnya masih selamat. Sedangkan ayahnya pun yang pergi ke rumah hanya untuk mencari senjata, ternyata harus ketakutan melihat anaknya sudah berada di dalam air sampai akhirnya. Oh my God. Ya, Grant pun diterkam hiu ini, yang otomatis si bapak tidak akan membiarkan ini terjadi. Sampai akhirnya Grant berhasil selamat berkat seorang ayah yang rela bertarung dengan maut demi buah hatinya. Setelah si anak mendapatkan luka dari sang hiu, Spencer dan istrinya pun sangat marah besar akan melawan hiu ini dengan tangan mereka.
mereka. Serta mereka juga akan meminta bantuan kepada Nolan untuk memberikan bahan peledak seperti dinamit atau semacamnya. Sebab mereka melakukan ini ialah hanya untuk tidak menjadi kambing hitam para pejabat pemerintahan, karena kalaupun gagal dalam misi ini mereka pun akan disalahkan dan menjadi tersangka. Oleh sebab itu, kematian Sang Hiu sangatlah wajib bagi mereka. Di samping menyelamatkan pekerjaan dari siasat buruk pejabat, juga menjadi ajang balas dendam akibat derita dari seorang anak tersayang. Dan setelah sampai di tujuan, Spencer pun menaburkan makanan Sang Hiu, sedangkan istrinya malahan masuk ke dalam air untuk secepatnya membunuh hiu ini. Sedangkan Spencer harus ditugaskan menembakkan dengan tepat ke arah dinamit C4 ini agar ledakan tersebut maksimal untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba ya, hiu pun modar, dan berkat musibah serangan hiu ini ternyata membawa kebaikan bagi Spencer, di mana ia bisa kembali rujuk dengan mantan istrinya serta berhenti dari kecanduannya minum temulawak. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah segala perjuangan selalu tidak mendapatkan balasan secepatnya, karena dalam perjuangan kalau tidak adanya kesabaran, estetika suatu usaha tidak akan pernah kita nikmati indah di kemudian hari. Jadi yakinlah setiap apa yang kita perbuat akan kita tuai suatu saat nanti. So tetap semangat dan terus berjuang. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.